Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan keimanan. Dan para ulama mengingatkan, apabila Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan, berarti apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Maka hendaklah kita perhatikan dengan baik, dan tidak diragukan lagi apa yang disampaikan di dalam ayat ini adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan inilah hakikat kesuksesan, kebahagiaan yang sejati, keselamatan yang sebenarnya apabila kita telah diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana juga firman Allah di ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi menyelamatkan diri kita dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga, itulah
kesuksesan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Maka tidak diragukan lagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Lalu apa artinya menjaga diri kita dari api neraka? Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, menjelaskan yang dimaksud dengan menjaga dirimu dari api neraka adalah ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan menjaga diri kita dari api neraka, yaitu hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Para ulama banyak menyebutkan tentang definisi takwa. Namun definisi yang terbaik yang disebutkan para ulama adalah yang dikatakan oleh Talq bin Habib, tabi'in yang mulia rahimahullahu ta'ala. Tabi'in yang mulia Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala berkata, idza waqa'atil fitan fa'atfi'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, apabila fitnah-fitnah itu berkobar, maka padamkanlah dengan ketakwaan. Jemaah sekalian, fitnah yang beliau maksudkan di sini adalah berbagai macam musibah dan malapetaka, termasuk gangguan manusia kepada kita, permusuhan manusia kepada kita, itu juga disebut fitnah. Termasuk juga musibah-musibah karena bencana alam, itu juga disebut fitnah. Berbagai macam musibah dan malapetaka, termasuk ujian berupa godaan syahwat dan serangan syubhat, itu juga disebut fitnah. Bagaimana agar kita selamat dari fitnah-fitnah ini? Dengan takwa. Qalu, maka orang-orang bertanya kepada beliau, wa mat taqwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Lalu beliau menjelaskan, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu cahaya ilmu, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah,
yaitu berdasarkan ilmu, dalam keadaan engkau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ulama, definisi takwa yang terbaik, yang paling mencakup keseluruhan makna takwa. Mana yang hafalannya kuat bisa diulangi? Enggak ada hadiah tapi. Masya Allah, hafalannya di HP. Itu keutamaan orang yang mencatat. Yang nggak mencatat mana hafalannya kuat kan? Baik, saya ulangi. Kata beliau, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, dalam keadaan engkau mengharapkan balasan dari Allah, wa antatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu, takhafu iqaballah, dalam keadaan engkau takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat takwa. Kita mengamalkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan itu kita lakukan berdasarkan ilmu, serta kita mengharap balasan dari Allah dan takut azabnya. Apabila kita melakukan ini, maka itulah yang dimaksud menjaga diri kita dari api neraka. Dan takwa itu sendiri secara bahasa berasal dari kata al-wiqayah, yang artinya perisai, pelindung. Sehingga orang yang bertakwa berarti dia menjadikan antara dirinya dengan azab Allah sebuah perisai. Perisainya adalah mengamalkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan berdasarkan petunjuk dari Allah, yaitu petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan mengharap balasan dari Allah dan takut terhadap azabnya. Kemudian jemaah sekalian, lalu bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka? Maka paling tidak ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Ada 5 hal penting yang disyariatkan bagi kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang pertama adalah memilih pasangan yang soleh atau solehah. Ini yang pertama. Jadi usaha menjaga keluarga kita dari api neraka sudah dimulai sebelum kita berkeluarga. Sebelum kita berkeluarga, kita sudah mulai berusaha menjaga keluarga kita dari api neraka. Caranya bagaimana? Seorang laki-laki hendaklah dia memilih wanita salehah,
sebagai istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita mencari laki-laki yang saleh untuk dijadikan sebagai suaminya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita lebih mementingkan keimanan dalam memilih pasangan kita. Di surat Al-Baqarah ayat 221 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah, wanita-wanita yang berbuat syirik. Sungguh kata Allah, seorang wanita budak namun beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun wanita musyrikah itu telah membuat kamu terpesona. Ini peringatan Allah kepada kaum laki-laki. Kemudian peringatan Allah kepada kaum wanita dan kepada para wali, para ayah yang memiliki putri, dan siapa saja yang memiliki wanita yang berada di bawah perwaliannya, untuk mementingkan agama. Dalam lanjutan ayat, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh kata Allah, laki-laki budak tapi beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun laki-laki musyrik ini telah membuat kamu terpesona. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu kata Allah mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mereka dapat memetik pelajaran. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mementingkan keimanan dalam memilih suami atau istri. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sebuah hadis yang masyhur tentang 4 yang ada pada seorang wanita yang diinginkan oleh kaum laki-laki. Tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4. Jemaah sekalian, maksud hadis ini bukanlah Nabi SAW menyuruh kita atau menganjurkan kita mencari seorang wanita yang memiliki 4 ini. Tidak. Ini cuma sekedar pengabaran. Tunkahul mar'atu li arba, bahwa kebanyakan laki-laki mencari wanita itu karena 4. Limaliha walihasabiha wajamaliha wajamaliha walidiniha, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Jangan dipahami makna hadis ini Rasulullah SAW
menyuruh kita mencari wanita yang terkumpul padanya 4 ini. Tidak. Makna hadis ini tidak seperti itu. Nabi SAW hanya mengabarkan kepada kita 4 inilah yang umumnya dicari oleh kaum laki-laki. Dia wanita kaya, dari keturunan baik-baik, keturunan terhormat, cantik, dan agamanya baik. Nabi SAW tidak menyuruh kita mencari wanita yang memiliki 4 ini. Tidak. Kecuali yang terakhir. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam lanjutan hadis. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Carilah wanita yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Adapun mencari yang punya harta, dari keturunan terhormat dan cantik, itu boleh-boleh saja. Cuma Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk melakukan itu. Itu boleh-boleh saja. Namun jangan kita katakan itu perintah Nabi SAW. Perintah beliau hanya satu, cari yang baik agamanya. Begitu pula jemaah sekalian, sebaliknya Rasulullah SAW juga menetapkan kriteria utama dalam memilih suami. Ini perlu dipahami oleh para wanita, begitu pula para ayah yang memiliki anak perempuan. Apa kriteria utama untuk dijadikan menantu kita, suami bagi anak kita? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid." Kalau datang kepadamu seorang yang melamar putrimu yang kamu ridhoi akhlaknya dan agamanya, maka nikahkan dia. Kalau kamu tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Jadi 2 kriteria yang ditetapkan oleh syariat, kriteria utama bagi seorang wanita untuk dijadikan suaminya, yaitu agamanya dan akhlaknya. Agamanya dan akhlaknya. Agamanya maksudnya apanya? Akidahnya, ibadahnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlaknya, bagaimana dia bergaul dengan orang, bagaimana dia berbicara dengan orang, apakah berbicara yang lembut atau kasar, bagaimana ketika dia berjanji dia tepati atau tidak, hutangnya dia bayar atau tidak. Itu akhlaknya. Walaupun jemaah sekalian, sebenarnya akhlak itu bagian dari agama kan. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan agamanya dan akhlaknya? Padahal kalau Nabi mengatakan agamanya saja, itu sudah termasuk akhlak. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan lagi harus perhatikan akhlaknya? Karena beliau ingin memberi penekanan tentang pentingnya akhlak. Sebab faktanya jemaah sekalian, ada orang yang akidahnya baik, dia tidak menyimpang dalam akidah, dia meyakini seperti yang diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ibadahnya juga baik, dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya,
atau bahkan keluarganya sendiri. Itu fakta, itu masih ada. Ini yang ingin diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan langsung terpukau melihat orang yang Masya Allah penampilannya nyunnah, akidahnya mantap, ibadahnya baik. Lihat juga akhlaknya. Tapi jangan juga sebaliknya. Cuma melihat akhlaknya saja, enggak peduli akidahnya rusak, enggak peduli ibadahnya rusak. Dan itu lebih parah. Itu lebih parah dibandingkan yang pertama. Karena dia hanya berakhlak baik kepada manusia, tapi kepada Allah dia berakhlak buruk. Orang yang berakhlak baik kepada manusia namun akidahnya rusak, apalagi dia melakukan syirik, jangan kita bilang dia berakhlak baik, karena dia kepada Allah tidak berakhlak baik. Karena jemaah sekalian, sebenarnya kalau berbicara akhlak secara hakiki, bukan hanya akhlak kepada hamba-hamba Allah. Nomor satu adalah akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Kemudian Nabi SAW memberi peringatan, kalau kalian tidak menikahkannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Fitnah dan kerusakan apa yang dimaksud? Merebaknya zina dan pintu-pintu yang mengantarkan kepadanya. Karena pernikahan dipersulit. Ini yang sangat disayangkan terjadi pada sebagian kaum muslimin. Nikah dipersulit, dipersyaratkan harus begini dulu, begitu dulu. Tapi zina atau pintu-pintu kepada zina malah dipermudah. Anaknya mau dilamar orang, dia persulit. Anaknya dipacari orang, dia permudah. Na'udzubillah, ini kebodohan sebagian orang tua kaum muslimin. Akan terjadi dan sudah terjadi seperti yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika nikah dipersulit, maka zina merebak. Jadi jamaah sekalian, jika datang seorang yang melamar putri kita yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Tapi maksud hadis ini, kalau putri kita suka. Kalau putri kita suka. Kalau dia nggak suka, misalkan karena pertimbangan dari segi fisik dia kurang tertarik, atau dari segi harta dia bukan orang berharta, bolehkah seorang wanita menolak karena pertimbangan seperti itu? Jawabannya boleh, mubah, walaupun agamanya baik. Tapi kalau dia menolak dari segi fisiknya atau dari segi hartanya, itu hal yang mubah. Jangan kita bilang cewek matre, itu mubah. Dan orang tua nggak boleh memaksa kalau putrinya tidak suka. Yang tercela adalah kalau dia hanya memandang fisiknya dan hartanya dan mengabaikan akhlak dan agamanya. Kalau dia lihat dua-duanya, tidak apa-apa. Yang utama adalah agamanya dan akhlaknya. Kemudian ini yang utama, yang dianjurkan. Kemudian yang dibolehkan, yang dimubahkan dalam syariat dari segi fisiknya dan hartanya, itu mubah. Namun jika putri kita suka, lalu orang tua tidak mau menikahkan padahal baik agama dan akhlaknya, maka ini termasuk kezaliman orang tua terhadap anak. Termasuk kezaliman orang tua terhadap anak jika datang yang melamar baik agama dan akhlaknya dan putrinya suka tapi dia nggak mau menikahkan, apalagi dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
karena kakaknya belum nikah, nggak boleh melangkahi kakaknya. Syariat tidak melarang adik menikah lebih dulu daripada kakak, apalagi alasan yang mengandung syirik. Kalau melangkahi kakaknya nanti tertimpa sial. Ini syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Jadi ini yang pertama, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka sudah kita lakukan sebelum kita berkeluarga. Kita memilih pasangan yang soleh atau solehah. Kemudian yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa. Dan ini yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah sebutkan doa para nabi dan rasul. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh para nabi dan rasul adalah pasangan yang soleh dan anak-anak yang soleh. Allah sebutkan tentang doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri dan keturunan kami yang dapat menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya penyejuk mata jamaah sekalian? Artinya hati seorang mukmin menjadi tentram, matanya menjadi sejuk tatkala dia melihat keluarganya bertakwa. Itu maknanya. Bukan melihat anaknya jadi artis misalkan, menjadi orang yang berbuat maksiat, walaupun dengan sebab itu dia mendapatkan banyak duit. Bukan itu yang dimaksud penyejuk mata. Bukan itu hakikatnya yang menggembirakan orang tua. Tetapi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Dalam surat As-Saffat ayat ke-100 Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Dan doa ini diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum beliau memiliki anak. Beliau terus membaca doa ini sampai di umur beliau 80 tahun. Barulah Allah karuniakan anak. Jadi jangan putus harapan berdoa. Begitu pula di surat Ibrahim ayat ke-40, doa Nabi Ibrahim yang lainnya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga keturunanku. Ini doa khusus agar anak kita rajin salat. Hendaklah kita baca dengan penuh kesungguhan, karena solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Solat itu menjaga anak-anak kita. Begitu pula doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Doa agar tidak terjerumus syirik.
untuk diri beliau dan keturunan beliau. Juga di surat Ali Imran ayat ke-38 Allah sebutkan doa Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Dan teruslah jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah sampai anak kita sudah lahir dan sampai seterusnya selama kita masih hidup. Ini penting sekali. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita keutamaan khusus doa orang tua untuk anak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Pertama, doa orang tua untuk anak, termasuk doa yang pasti Allah kabulkan. Jadi jemaah sekalian, ini manfaatkan, perbanyak berdoa untuk kebaikan anak kita. Tapi hadis ini juga bermakna doa keburukan pasti Allah kabulkan. Sehingga jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan untuk anak kita, walaupun anak kita sedang nakal dan kita sedang marah besar. Ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Pasti Allah kabulkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum." Janganlah kalian mendoakan buruk terhadap diri kalian sendiri, jangan pula mendoakan buruk terhadap anak-anak kalian, jangan pula mendoakan buruk terhadap harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Agar tidak bertepatan dengan saat Allah mengabulkan doa, sehingga doa kalian pun dikabulkan. Jadi ini yang pertama, doa orang tua untuk anak. Dan ini juga mengandung peringatan kita sebagai anak, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Karena bisa jadi orang tua kita lepas kontrol lalu mendoakan buruk untuk kita. Itu bahaya, pasti Allah kabulkan. Begitu pula kita sebagai orang tua, bagaimanapun keadaan anak kita, jangan doakan keburukan, doakan kebaikan, doakan supaya dapat hidayah, doakan supaya Allah ampuni. Yang kedua, doa musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, Masya Allah, sekarang banyak musafir ya, dari Palu, dari Luwu. Perbanyak berdoa, manfaatkan kesempatan, apalagi di majelis ilmu. Majelis ilmu termasuk tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa selama melakukan safar. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang terzolimi, yaitu doa keburukan untuk orang yang menzoliminya. Jadi hati-hati. Kemudian jemaah sekalian, di samping doa-doa umum, juga dianjurkan doa khusus dalam bentuk at-tahsin, penjagaan atau memperlindungkan keluarga kita dari keburukan, atau minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Ini juga dianjurkan secara khusus.
Ya minimal ada 3 bentuk tahsin, minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama, saat kita berjumpa pertama sekali dengan istri kita, apa yang kita baca? Ini jomblo harus perhatikan ini. Apa yang Anda baca ketika berjumpa pertama sekali dengan istri Anda? Allahumma jannibna syaitan. Belum itu belum. Sabar. Ya. Bukan itu yang dibaca pertama sekali. Yang dibaca adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Sambil memegang ubun-ubunnya, kemudian baca doa ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah. Sambil memegang ubun-ubun istri, kemudian baca doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau jadikan atasnya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau tetapkan atasnya. Ini yang dibaca saat pertama berjumpa dengan istri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, nah itu tadi baru Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari anak yang engkau berikan kepada kami. Ini dibaca sebelum berhubungan suami istri. Kata Nabi SAW, ketika seseorang mendatangi istrinya sebelum berhubungan, dia membaca doa ini, maka apabila Allah anugerahkan kepada keduanya anak, setan tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadanya selama-lamanya. Kemudian doa perlindungan yang ketiga adalah setelah anak kita lahir dan seterusnya sampai kapanpun, hendaklah kita bacakan seperti yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim untuk Ishak dan Ismail, juga yang dibacakan Nabi Muhammad SAW untuk Al-Hasan dan Al-Husain, yaitu u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Ini para orang tua hendaklah hafal. Bisa dibaca untuk anak kita, bisa dibaca untuk cucu kita, bisa juga dibaca untuk ponakan kita, boleh. Nabi SAW membacakan untuk Al-Hasan dan Al-Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammati, aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap setan, wahammatin, dan dari binatang berbisa atau binatang buas, wa min kulli ainin lammatin, dan dari setiap mata yang dengki, supaya tidak kena ain. Jadi ini 3 doa untuk memperlindungkan atau mohon perlindungan bagi istri, bagi anak kita. Baik, jadi jemaah sekalian, ini yang kedua, doa. Kemudian yang ketiga, termasuk
usaha kita menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka adalah kita menjadi orang soleh. Kita menjadi orang soleh. Dengan kita menjadi orang soleh, maka itu termasuk usaha kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Kenapa jemaah sekalian? Karena di antara anugerah yang Allah akan berikan kepada orang soleh adalah penjagaan terhadap keluarganya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 82 tentang kisah dua orang anak yatim yang Allah perintahkan kepada Nabi Khidir alaihi salam untuk menegakkan pagar demi menjaga harta mereka yang tersimpan di dalamnya. Maksud ayat ini, kedua anak yatim itu dijaga oleh Allah, harta mereka pun dijaga oleh Allah agar mereka sampai berusia dewasa dan dapat mempergunakan hartanya. Kemudian Allah menyebutkan kepada kita sebab mengapa kedua anak itu dijaga, harta mereka pun dijaga oleh Allah. Kata Allah, wa kana abuhuma solihah, karena ayah mereka, ayah kedua anak itu adalah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hufidha bisalahi abihima, mereka berdua dijaga disebabkan kesolehan ayah mereka. Jadi jemaah sekalian, ini anugerah yang Allah akan berikan kepada orang soleh. Anaknya akan dijaga walaupun dia sudah wafat. Anaknya, keluarganya yang dia tinggalkan akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, ini penting sekali. Seorang ayah atau seorang ibu selalu bertakwa kepada Allah akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak. Kenapa jemaah sekalian? Karena empat hal. Yang pertama, doa kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita akan dikabulkan oleh Allah kalau kita orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ar-rajul yutilus safar, seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh adalah sebab dikabulkannya doa. Ash'atha akbar, orang itu berpenampilan kusut masai. Artinya dia tidak bermegah-megah, dia tidak menyombongkan diri dalam penampilannya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Yamuddu yadayhi ila sama, dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Dia berdoa dengan mengangkat tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia berseru, ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya yang agung. Allah adalah Rabb. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian
dia ulang-ulangi doanya, bukan hanya sekali, ya Rob, ya Rob, berulang-ulang dia berdoa. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Jadi dia punya berapa? 5 sebab dikabulkannya doa. 5 sebab yang menjadikan doanya mustajab. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi jemaah sekalian, kita mau doakan kebaikan untuk anak kita, tapi Allah tidak kabulkan karena kita tidak bertakwa kepada Allah, karena kita mengkonsumsi yang haram. Ini yang pertama, urgensinya orang tua menjadi orang yang bertakwa dan pengaruhnya terhadap anak, karena terkait dengan doanya. Yang kedua jemaah sekalian, ketika orang tua memperbanyak ibadah, maka itu adalah kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la azidanna fi salati min ajlik, wahai anakku, sungguh benar-benar aku banyak solat. Maksudnya memperbanyak solat-solat sunnah itu karena kamu. Apa maksud ucapan ini jemaah sekalian? Maksudnya dulu para ulama salaf memperbanyak ibadah, terutama solat, agar dia punya kesempatan untuk mendoakan anaknya lebih banyak lagi di saat yang paling mustajab, yaitu dalam sujud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Saat seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika dia bersujud, maka perbanyaklah doa. Ini yang kedua, pentingnya orang tua memperbanyak ibadah, terutama solat-solat sunnah, karena semakin banyak kesempatan emas dikabulkannya doa, yaitu dalam sujud. Kemudian yang ketiga, urgensi kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak adalah karena anak mencontoh orang tua. Yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh anak kita. Secara tidak langsung itu cara kita mendidik, hanya dengan memberi contoh, dan itu akan terekam dalam memori anak-anak kita sejak kecil. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, bagi para ayah, bagi kaum laki-laki, solat sunnah itu lebih afdal di rumah, supaya anak-anak mencontoh. Itu rahasianya, di antara sebab utamanya mengapa solat sunnah lebih afdal dilakukan di rumah, agar menjadi contoh bagaimana kita solat, rajinnya kita solat, dan solat kita sesuai petunjuk Nabi SAW, agar dicontoh oleh anak-anak kita. Begitu pula sebaliknya jemaah sekalian, kita harus berhati-hati jangan sampai anak-anak kita mengambil contoh yang buruk dari kita, karena itu jadi dosa jariyah. Itu jadi dosa jariyah.
Kalau anak kita mencontoh yang buruk, setiap dia melakukannya, dosa mengalir kepada kita. Nanti dia punya anak lagi, kita punya cucu, dia ajarin lagi ke anaknya, dosa masih mengalir ke kakeknya yang mencontohkan. Jadi hati-hati. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, urgensi kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak adalah syafaat. Orang tua yang soleh akan memberi syafaat untuk anaknya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Tur ayat ke-21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami akan satukan mereka dengan keturunan mereka, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang syafaat. Syafaat orang tua untuk anak. Syaratnya apa? Anaknya harus beriman. Kalau anaknya sudah menjadi musyrik atau kafir, selamanya tidak akan mendapatkan syafaat. Karena Allah menegaskan, malidh-dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan memberi syafaat untuk mereka. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberi syafaat untuk anaknya yang kafir. Begitu pula sebaliknya, Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat untuk ayahnya yang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat untuk pamannya Abu Thalib agar keluar dari neraka, karena Abu Thalib musyrik sampai mati. Jadi maksud ayat ini, jika anaknya beriman, maka orang tuanya akan memberi syafaat kepada anaknya, sehingga mereka kelak akan disatukan kembali. Orang tua dan anak akan disatukan kembali di surga. Kata Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Artinya, jika seandainya orang tuanya di surga yang lebih tinggi, maka anaknya yang akan ditarik ke atas, bukan orang tuanya diturunkan ke bawah. Karena surga semakin tinggi, kedudukannya, derajatnya pun semakin tinggi, nikmatnya semakin besar. Maka anaknya akan ditarik ke atas. Atau bahkan anaknya yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa besar yang dia lakukan, maka selamat dengan syafaat orang tuanya. Sebab syafaat itu kan ada 3 bentuk. Ini syafaat untuk Nabi Muhammad SAW dan selain beliau, syafaat umum. Itu ada 3 bentuk. Pertama, menyelamatkan orang yang seharusnya masuk neraka sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Yang kedua, mengeluarkan lebih cepat orang yang sudah di neraka, yang sudah terlanjur masuk neraka, dengan syafaat dia bisa keluar lebih cepat. Yang ketiga, syafaat untuk meninggikan derajatnya di surga. Dia sudah masuk surga, tapi dengan syafaat derajatnya ditinggikan, mengikuti di mana orang tuanya. Nah jemaah sekalian, surga itu luar biasa, tingkatannya sangat banyak. Sebagian ulama memahami surga itu tingkatannya sebanyak ayat Al-Quran. Jadi ada lebih 6.000 tingkatan surga, dan setiap satu tingkatan antara langit dan bumi. Jadi kalau kita di tingkatan 1 melihat ke tingkatan 2, seperti kita melihat langit kita jauhnya.
Semakin ke atas semakin nikmat. Maka anaknya diangkat ke atas untuk bersama kembali dengan orang tuanya. Baik, ini urgensinya kesolehan orang tua dan pengaruhnya terhadap anak. Berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Jadi yang pertama tadi memilih pasangan yang soleh dan soleha. Yang kedua doa, baik doa umum maupun doa perlindungan. Yang ketiga kesolehan orang tua, ketakwaan orang tua. Yang keempat termasuk usaha yang sangat penting kita lakukan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka adalah memperhatikan dengan siapa mereka berteman. Memperhatikan dengan siapa mereka berteman. Carikan untuk mereka teman-teman yang baik, dan larang mereka berteman dengan teman-teman yang buruk, yang dapat memberi pengaruh buruk. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama kawan dekatnya, sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan mengingatkan kita jemaah sekalian, penyesalan para pendosa. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Di dunia ini kalau ada orang menyesal, kita bilang apa? Akhirnya dia gigit jari. Maka di akhirat bukan hanya gigit jari, kedua tangannya dia gigit. Seraya dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Inilah jemaah sekalian penyesalan terbesar manusia di hari kiamat. Kenapa dulu tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dulu dia bilang ajaran Nabi yang ini sudah enggak cocok lagi. Ajaran Nabi yang itu enggak sesuai dengan kearifan lokal, bertentangan dengan budaya bangsa. Na'udzubillah. Cuma budaya, cuma adat lebih dia utamakan daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan menyesal kelak di hari kiamat. Karena ini yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah enggak akan bertanya budaya masyarakat kamu amalkan tidak? Enggak, Allah enggak akan bertanya itu. Apa yang Allah akan tanyakan? Mada ajabtumul mursalin? Bagaimana sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Kamu amalkan tidak? Ini yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Kemudian dia mengatakan lagi, ya wailata laitani lam attakhidh
fulanan khalila. Penyesalan yang kedua kata Allah, dia mengatakan, aduhai, celakalah aku, aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku. Penyesalan yang kedua, kenapa dulu berteman dengan dia? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari kebenaran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan itu memang penipu manusia. Jadi jemaah sekalian, perhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Dan hari ini jemaah sekalian, termasuk teman anak kita yang sangat dekat dengannya, yang harus kita perhatikan adalah gadgetnya, HP-nya. Kita harus tahu apa yang dia buka di HP-nya, sesuai syariat atau bertentangan dengan syariat. Begitu pula kita harus tahu siapa teman-teman Facebooknya, apa yang mereka share, baik atau buruk. Kalau kita dapati anak kita berteman dengan teman di Facebook yang menyebarkan keburukan, perintahkan dia untuk memblokir teman itu. Ini teman di zaman modern yang harus diawasi oleh orang tua. Apa yang dibuka anak kita di YouTube? Apa yang ditonton anak kita di televisi? Termasuk penjagaan terhadap anak kita dari api neraka, kita awasi penggunaan gadget mereka. Betapa banyak anak-anak yang menjadi rusak karena gadget, karena medsos dan lain-lain. Yang kelima, yang terakhir jemaah sekalian, dan ini yang paling utama, bagaimana menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita kembali kepada penafsiran ayat At-Tahrim ayat ke-6 yang telah kita sebutkan di awal tadi, yaitu memberikan pendidikan agama dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kita. Ini yang kelima. Untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, harus kita berikan pendidikan agama dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, maknanya adalah allimuhum addibuhum, berikan kepada mereka pendidikan agama dan pendidikan akhlak dan adab. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Menjaga keluarga kalian dari api neraka artinya perintahkan keluarga kalian untuk berzikir sehingga Allah menyelamatkan kalian dari api neraka. Jemaah sekalian, makna berzikir bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi dipahami artinya dan diamalkan dalam kehidupan. Contoh, zikir la ilaha illallah. Kita perintahkan anak kita memperbanyak la ilaha illallah dan kita pahamkan artinya. La ilaha illallah berarti pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah dan keimanan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita awasi mereka dalam pengamalannya, bahwa mereka mentauhidkan Allah
dan menjauhi dosa syirik. Ini pendidikan yang paling penting untuk anak-anak kita. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, wa awsu ahlikum bitaqwallah. Maksud menjaga keluarga kalian dari api neraka adalah wasiatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, perintahkan mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Imam Qatadah, imam besar ahli tafsir, juga dari generasi tabi'in, kata beliau, makna menjaga keluarga dari api neraka adalah ta'muruhum bi ta'atillah. Engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah, wa tanhahum an maksiatillah, dan engkau larang mereka berbuat maksiat kepada Allah, wa an taquma alaihim bi amrillah, dan engkau tegakkan atas mereka ketetapan Allah, wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaih, dan selalu engkau perintahkan mereka mengamalkannya dan engkau bantu mereka melakukannya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha. Kemudian apabila kamu lihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka kamu larang mereka melakukannya dan mengingatkan mereka. Ini jemaah sekalian, penjelasan para ulama dari generasi sahabat dan tabi'in yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari api neraka. Intinya adalah memberikan pendidikan agama dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai kapan kita melakukan itu? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena itu ibadah kita sebagai orang tua, atau sebagai ayah, sebagai suami, atau sebagai istri, sebagai ibu. Itu ibadah. Termasuk sebesar-besarnya ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga keluarga kita dari api neraka. Walaupun kita punya putri sudah menikah, itu tidak menghilangkan kewajiban kita mendidik putri kita. Hanya kewajiban suaminya lebih besar, tapi tidak menghilangkan kewajiban orang tua, tidak. Jangan sampai orang tua menganggap kalau sudah menikah sudah bukan urusan saya, urusan suaminya. Tidak, jemaah sekalian. Rasulullah SAW setelah Fatimah menikah, beliau masih sering datang memberi nasihat, kepada Fatimah. Bahkan beliau juga berperan dalam mendinginkan permasalahan di antara mereka. Jadi pernah Ali dan Fatimah bertengkar biasa dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau sampai datang kepada Ali, membujuk Ali supaya kembali kepada Fatimah dengan penuh kehangatan. Jadi orang tua selamanya punya tanggung jawab atas anak-anaknya. Tanggung jawab yang paling penting adalah menjaga mereka dari api neraka. Oleh karena itu, termasuk orang tua yang buruk ketika dia membiarkan anaknya masuk neraka. Contohnya apa? Anaknya nggak sholat, dia biarkan. Anaknya membuka hal-hal yang maksiat di gadgetnya, dia biarkan. Anaknya keluar nggak pakai jilbab, dia biarkan. Istrinya tidak menggunakan jilbab yang syar'i, dia biarkan saja. Ini adalah ayah dan suami yang buruk, yang membiarkan keluarganya masuk neraka. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita. Mungkin tanya jawab kita pending setelah kajian duha. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, insyaallah nanti kita jawab setelah kajian duha.
Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.